saya sama suami saya waktu itu ada kontak teman di Jakarta. Nah, teman saya di Jakarta ada suaminya di Singapura. Nah, suaminya itu ambilkan saya nomor untuk inden situ. Kan harus antri. Antri ya. Saya punya nomor sudah 16. Nomor saya sudah 16 untuk tunggu, daftar tunggu. Jadi tanggal berapa untuk pergi ke sana. Tapi tidak tahu bagaimana saya punya teman itu dia punya customer datang. Kami cerita-cerita, setelah itu dia bilang, "Kamu sakit apa?" Jadi saya bilang, "Saya sakit begini." Ya, "Kamu mau pergi kemana?" Saya bilang, "Saya mau pergi ke Singapura." Dia bilang, "Jangan pergi Singapura. Singapura itu 10 pergi sana, 9 bawa peti mati." Dia bilang. Langsung saya bilang, saya sudah kaget ini. Saya mau bilang, mau pergi lagi tuh kayaknya hati sudah surut, mau lagi pergi sana. Dia bilang, "Mending kamu pergi ke Guangzhou." Juga ada dia punya perwakilan agent di Jakarta. Nah, dia yang urus. Mulai penjemputan dia urus, kalau pulang dia urus begitu. Tapi saya tidak tahu apakah itu memang rumah sakit yang khusus cancer punya atau tidak. Tapi memang waktu saya pergi ke situ, semua memang cancer. Semua orang cancer di situ, tapi saya heran. Dia punya lantai itu ada lantai 9. Lantai 4 itu saya heran itu khusus kecantikan. Nah, untuk poles mau bikin payudara atau apa itu tempat situ baru oke, dia bilang. Jadi saya berpikir tempat ini harusnya untuk ini, tapi kok misalnya nebeng sampai cancer punya. Tapi dia tulis di situ daftar dokter situ ini yang ini termasyur, yang ini yang terkenal punya. Jadi saya bilang bolehlah. Jadi waktu itu dia kasih saya saya begini. Waktu kenapa saya mau pergi ke situ? Karena dia punya ada satu produk. Dia bilang, kalau kita punya cancer, tak perlu kasih keluar. Tinggal tembak saja, dia bisa membeku. Tembak sampai membeku ya, bisa mati katanya. Jadi saya pilih itu. Saya pilih itu, metode itu. Saya pilih. Sama suami saya pilih. Tapi tiba di situ, bukan itu yang dikasih saya. Jadi saya pikir begini, saya sudah datang jauh-jauh, sudah buang-buang jauh banyak ya, masa mau balik lagi? Jadi saya pikir alternatifnya itu kenapa sampai bisa bilang jangan pilih yang metode tembak. Apa sebab? Dia bilang begini, karena saya masih muda, terus dia bilang begini, kalau saya pakai tembak itu, dia bilang lagi 1 tahun pasti ada lagi. Tapi saya berdebat sampai 1 minggu. Karena saya tidak terima mentah-mentah. Jadi saya bilang begini, kenapa kamu berani bikin satu brosur bilang cancer bisa mati? Kalau mati berarti tak hidup lagi toh? Kenapa bisa sampai 1 tahun adalah balik lagi? Dia bilang karena kamu punya masih muda. Kita sudah ini konsultasi kerja tim ya, banyak orang dokter bilang katanya kamu punya itu harus dibuang semua. Supaya kamu punya itu tak menjalar lagi kemana-kemana, karena kamu masih muda. Dia bilang kalau cancer itu sudah stadium 3, 4 itu tak boleh dioperasi. Dia bilang kamu punya masih bisa operasi. Jadi saya berpikir, waduh, saya bingung ini, saya tidak mau. Saya bilang sama suami saya tidak mau ini, begini caranya ini sudah lain dari kita punya ini ya. Jadi bilang bagaimana? Tapi dia bilang terserah kamu, bisa saja kamu ikuti metode ini. Tapi kamu harus tahu dia punya akibat, konsekuensinya itu nanti satu tahun itu pasti balik lagi. Jadi saya pikir daripada balik lagi, saya pikir ini bukan uang sedikit, ini uang kita cari uang setengah mati ya. Jadi saya pikir biarlah. Suami saya kasih saya support dan bilang, kamu mau pilih apa? Kamu mau pilih hidup sehat atau bagaimana? Yang penting saya yang terima, bukan orang lain, bukan orang siapa-siapa bisa lihat saya. Jadi saya pikir begitu, sudah, lah. Sampai 1 minggu itu sudah potong.